Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan menceritakan ulang kembali cerita novel tentang Ronggeng Dukuh Paruk. Dan di sini, Saya Muhammad Farid yang akan menjelaskan kembali judul ke-1. Saya Salsa Sabila sebagai pembaca buku kedua. saya Melba Siti Ramiani yang akan menceritakan kembali buku ketiga. Sekian. A few moments later. Buku pertama di novel ini menceritakan tentang kehidupan Serintil yang perjuangan hidupnya penuh dengan tantangan. Serintil kepala gadis desa yang memiliki bakat luar biasa dan menari ronggeng. Di balik itu ada kisah pilu tentang ekspektasi dan tekanan yang harus dihadapi Serintil. Serintil tak hanya dipandang sebagai kebanggaan desa, tapi Serintil juga jadi objek yang secara sosial dan emosional. Maksudnya, dirinya dipandang dan dipaksa untuk menjadi objek hiburan dan pemenuhan khasiat masyarakat tanpa mempertimbangkan keinginan dan kebebasan. Terus ada tokoh lain yaitu Rasus, adalah seorang pemuda tubuh besar di Dukuh Paruk yang memiliki hubungan khusus dengan Serintil. Rasus memiliki pandangan tentang ronggeng dibandingkan dengan warga desa yang lebih melihatnya sebagai alas hiburan dan pemenuh hasrat, tetapi hubungan mereka jadi semakin rumit karena Serintil harus memilih antara tradisi desa yang menuntutnya untuk tetap menjadi ronggeng atau mengejar kebebasan pribadi. Di bab ini juga menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di sana yang sangat dipengaruhi norma adat dan kepercayaan yang telah turun-temurun. Kehidupan mereka sangat terikat dengan ritual dan kebiasaan yang tak terelakkan, meskipun banyak dari mereka merasa terperangkap dalam rutinitas itu. Jadi bab ini menjelaskan konflik antara tradisi dan impian pribadi serta menggambarkan resultan yang dihadapi individu yang ingin melampaui batasan sosial yang ada, tidak tahan dengan kehidupan di Dukuh Paruk dan melihat Serintil semakin terjerat dalam dunia ronggeng. Rasus memutuskan untuk pergi meninggalkan desa, bergabung dengan tentara, meninggalkan Serintil yang semakin merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh masyarakat yang mendukungnya. Baik, terima kasih. Buku pertama sudah selesai. Wassalamualaikum. Saya Salsa dari kelompok 9 akan menceritakan kembali Ronggeng Dukuh Paruk buku kedua. Dalam cerita kedua ini awalnya diceritakan bagaimana suasana pagi di Dukuh Paruk terasa begitu sederhana dan tenang. Alam desa yang masih alami jadi bagian dari kehidupan warga. Tapi di balik semua itu mulai terlihat perubahan kecil yang pelan-pelan mengubah desa ini. Salah satunya adalah Serintil yang jadi ronggeng. Sebagai ronggeng, Serintil jadi kebanggaan warga, apalagi dia dianggap membawa kembali kejayaan Dukuh Paruk. Tapi Serintil sendiri sebenarnya merasa mulai hidupnya kosong. Peran sebagai ronggeng yang dianggap mulia oleh orang lain ternyata bikin dia merasa terjebak. Cerita bab kedua lebih banyak fokus ke Serintil yang tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, mukanya pucat, dan dia kehilangan semangat buat hidup. Keluarganya, terutama Nyai Sakaria, berusaha keras merawat dia. Tetangganya seperti Tampi juga sering datang membawa makanan dan menghibur Serintil. Ada satu momen yang bikin Serintil banyak merenung, yaitu waktu Tampi bawa bayi, si kecil Goder, buat main di rumah Serintil. Bayi ini kayak jadi pengingat buat Serintil bahwa ada kebahagiaan sederhana yang mungkin selama ini hilang dari hidupnya. Dari situ Serintil mulai sadar betapa capeknya hidup dia selama ini sebagai ronggeng. Terus di bab yang ketiga menceritakan bagaimana mulai Serintil sembuh dan kembali tampil jadi ronggeng. Tapi ternyata hidup sebagai ronggeng gak cuma soal nari dan nyanyi. Orang-orang dari luar mulai memanfaatkan Serintil untuk kepentingan mereka. Ada tokoh-tokoh penting yang gak Serintil buat tampil, yang ngajak Serintil buat tampil di acara mereka. Bahkan sampai dipakai buat agenda politik. Serintil awalnya cuma pengen membanggakan desa, tapi sekarang dia mulai merasa hidupnya gak lagi punya kendali. Dia ngerasa selama ini bikin dia makin jauh dari dirinya sendiri.
Bab keempat ini menceritakan cerita pindah ke Rasus. Temannya Serintil, Rasus yang sekarang udah jadi tentara mulai punya kehidupan baru di luar Dukuh Paruk. Tapi meskipun hidupnya berubah, dia masih sering mikirin Serintil. Di satu sisi, Rasus ngerasa bersalah karena ninggalin Serintil. Tapi di sisi lain, dia juga kecewa sama keadaan Serintil yang menurutnya gak bisa lepas dari tradisi. Perasaan Rasus campur aduk antara malu sama Serintil tapi juga tahu kalau jalan hidup mereka udah beda jauh. Nah, pada bab terakhir akhirnya Serintil mutusin buat pulang ke Dukuh Paruk. Dia ngerasa capek banget sama kehidupan di luar desa yang penuh tekanan. Tapi ternyata pulang ke Dukuh Paruk gak bikin Serintil sepenuhnya bahagia. Dia masih ngerasa kayak gagal, hidupnya penuh luka batin. Di desa, Serintil coba mulai hidup sederhana lagi. Tapi dia sadar kalau kehidupannya sebagai ronggeng udah bikin banyak hal berubah. Meski gitu, dia tetap berusaha menerima takdirnya sebagai bagian dari tradisi desa. Segitu rangkuman cerita dari saya. Mohon maaf Saya bila di sini akan menceritakan ulang kembali cerita Nutra Ronggeng Dukuh Paruk bagian ketiga. Cerita ini dimulai dengan keadaan desa Dukuh Paruk yang terbakar. Mereka membuat kembali rumah mereka. Tetapi ada salah satu rumah yang tidak terbakar dan tidak hangus, yaitu rumah Nenek Rasus. Dan Nenek Rasus terbaring tak kuasa turun dari pembaringan karena umurnya sudah sangat tua dan hampir menjelang ajal. Rasus yang bertugas di bagian Tenggara, Jawa Tengah, sudah 4 tahun tidak pulang ke Dukuh Paruk. Dia menulis surat ke Sarsen Pujo untuk mengabari keadaan Dukuh Paruk. Tak lama kemudian Rasus mendapat surat balasan dari Sarsen Pujo tentang neneknya yang sakit dan hampir ajal. Rasus meminta izin kepada komando untuk pulang dan dia mendapatkan cuti selama 3 hari. Sampainya di Dukuh Paruk, Rasus melihat orang-orang Dukuh Paruk bersembunyi tak berani untuk menyapanya. Lalu Rasus pergi ke rumah neneknya. Rasus melihat orang-orang berkumpul di rumah neneknya. Dia saling bertanya kabar, menyapa warga dengan ramah. Saat tengah malam, Nenek Rasus meninggal. Keesokan harinya, dia dimakamkan di bukit Dukuh Paruk. Selesai pemakaman, Rasus dan Sakarya berbincang. Sakarya meminta bantuan Rasus untuk mencari cucunya, yaitu Serintil. Dan Rasus mengiyakan. Setelah 3 hari, Rasus harus berangkat kembali ke Jawa Tengah untuk bertugas sebagai tentara. Lalu di bab 2 diceritakan pulangnya Serintil ke Dukuh Paruk. Di rumah Sakarya, Serintil bertemu dengan Goder. Lalu Serintil membawa Goder ke pasar Dawan karena Goder meminta mainan. Di sana Serintil jadi bahan celotehan warga pasar. Tak lama setelah Serintil pulang, Sakarya meninggal. Serintil sempat terpuruk, tetapi dia mempunyai semangat hidup karena Goder. Sementara itu Nyai Kartarija mengunjungi Marsusi. Marsusi ingin bertemu Serintil. Nyai Kartarija membujuk Serintil, namun Serintil tidak mau bertemu Marsusi. Tanpa sengaja Marsusi bertemu Serintil di tepi jalan besar. Marsusi membenteng Serintil untuk melakukan wajib lapor ke Padarman. Setelah itu Serintil dibawa ke Wankeli. Di tengah jalan Serintil kabur dan Marsusi menemukannya. Lalu seorang dari Pacikangan membenteng Serintil pulang ke Dukuh Paruk. Suatu hari datang priayi dari Jakarta. Mereka bernama Bajus, Tamir, dan Diding. Mereka diam-diam memperhatikan dan mencari informasi tentang Serintil. Pada pagi hari saat Serintil bermain dengan Goder, Serintil menerima surat dari balai desa dan untuk menyuruhnya untuk rapat pembayaran ganti rugi. Di balai desa, Serintil bertemu dengan Bajus. Bajus berkata dia akan berkunjung ke Dukuh Paruk. Lalu Serintil menyuruh Saku membeli gula, kopi, jeruk, pepaya untuk menyuguhi Pak Bajus. Sementara itu Rasus mendapat
cuti dan pulang kampung ke Duku Paruk. Di tengah jalan Rasus bertemu Sakum. Sakum memberitahu bahwa Serintil sudah pulang. Sampai di Duku Paruk, Rasus bertemu anak-anak memberi mereka uang untuk membeli mainan. Lalu Serintil menghampiri Rasus, mereka pergi ke rumah Rasus untuk beristirahat. Mereka berbincang sebentar. Rasus pergi mandi dan Serintil menyiapkan makanan. Beberapa saat kemudian Bajus, Tamir, Diding datang ke rumah Serintil. Mereka mengajak Serintil untuk jalan-jalan, tetapi Serintil menolak karena tidak enak badan. Setelah cuti Rasus selesai, dia pergi di pagi buta berangkat bertugas meninggalkan Duku Paruk. Memasuki tahun 1970, proyek pengairan atau bandungan dimulai di wilayah Kecamatan Dawan. Banyak traktor, bulldozer, dan truk pengangkut tanah. Serintil sering dikunjungi orang-orang proyek. Bajus membawa Serintil dan Godor ke pantai dengan mobil Bajus. Mereka makan nasi goreng di pinggir losmen. Karena adanya proyek itu, warga Duku Paruk dan Dawan punya pekerjaan. Malapetaka tahun 1965 mulai terumpahkan. Serintil mulai percaya diri dan memulai hidupnya. Serintil menyadari perasaannya bahwa dia jatuh cinta pada Bajus. Suatu hari Serintil diminta menemani Bajus rapat proyek pembangunan perairan. Serintil beristirahat di villa, sementara Bajus mempersiapkan rapat. Bajus sangat ingin mendapat proyek dari Pak Blongur, sehingga Bajus meminta Serintil untuk menemani Pak Blongur bermalam. Serintil menolak karena tidak ingin melakukan perzinaan lagi. Hal itu mengingatnya pada saat dia menjadi ronggeng. Serintil hendak kabur, namun Bajus menguncinya dari luar. Sambil menghina mengancam Serintil akan dia bawa kembali ke tahanan. Hinaan dan ancaman itu membuat akal sehat Serintil menghilang. Pak Blongur kasihan kepada Serintil, lalu menyuruh Bajus mengantarnya pulang ke Duku Paruk. Inti dari akhir cerita ini adalah Serintil menjadi gila karena teringat traumanya saat jadi tahanan, dan Rasuslah yang mengantar Serintil ke rumah sakit tentara untuk dicek kejiwaannya, sekaligus membiayainya. Rasus berpikir bahwa Duku Paruklah yang membuat Serintil menjadi gila, dan Rasus juga berpikir kenapa ada istiadat Duku Paruk seperti ini. Terima kasih, cukup dari saya untuk menceritakan kembali Ronggeng Cerita Duku Paruk buku bagian ketiga. A few moments later. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.